Guys, aku barusan membunuh cicak. Aku nggak tahu boleh atau enggak. Sebenarnya nggak dibunuh sih. Ada cicak di kamar aku kecil. Aku kaget tadi. Terus aku semprot pakai yang buat kecoa itu. Tapi dia belum metong. Dia kayak kebolak gitu. Jadi dia terbalik badan, terus dia masih kayak aku geli banget. Semua serangga binatang aku geli banget. Aku semprot, aku pikir semua binatang tuh boleh, binatang kecil serangga bisa disemprot. Pakai semprot buat kecoa, buat nyamuk gitu. Aku baru pulang kegiatan sehari ini karena nggak terlalu malam pulangnya. Aku sempetin lah untuk live. Buang nanti dia balas dendam. Dia belum mati, dia masih merauk-rauk dan aku nggak berani ambilnya pakai tisu. Kira-kira aku tungguin, aku tinggal sampai besok pagi, kira-kira dia bisa bangun lagi dan tiba-tiba loncat di muka aku. Nggak, aku takut banget sumpah. Tapi kenapa dia nggak bisa menerbalikan? Kenapa? Aku nggak tahu kenapa dia bisa kebalik. Karena tadi pas aku semprot dia kayak diem doang. Tapi pas tadi aku lihat lagi dia udah kebalik. Dan gimana cara dia bisa kebalik? Kan dia, kalau misalnya dia bisa kebalik kayak gitu, berarti dia bisa menerbalikan, dia bisa terbalikin balik kan. Kenapa nggak disapu? Kalau disapu takutnya nanti dia loncat. Aku takut dia loncat. Iya gak sih? Atau gimana? Tapi takut. Jesse mau nginep sama Ola ya? Iya, besok rencananya dia mau nginep di rumahku. Aku baru selesai kegiatan, terus selesainya nggak terlalu malam, jadi bisa live dulu karena tadi aku nyetir juga sendiri. Ketemu Soundfest, oke. Sendiri mulu nggak bosan? Aku nggak sendiri, aku di sini bersama teman-teman. And I'd give up forever to touch you. Iya, minggu ini JKT banyak banget. Ada di konser Teh Ocha, ada di Soundfest Gambir, ada di Semarang, ada di Makassar. Ketemu dong. See you ya. Aku pergi ke Jogja, Semarang, dan Surabaya. Sebenarnya aku udah tahu banget pasti kalian juga ikut sedih karena aku nggak digabungin sama Ola. Aku tahu. Tapi aku juga mengerti kenapa kira-kira JOT nggak mau gabungin aku sama Ola atau sama Frevio Cila bareng. Enggak, deng, lebih ke aku sama Ola, deng.
aku tahu ada alasannya pasti, karena supaya kita nggak bandel. Kalau misalnya aku sama Ola digabungin tuh bakal bandel banget sumpah. Aku kayak kadang kita berdua intrusive thoughts-nya suka kita turutin. Jadi bayangin kalau misalnya kita digabungin, kita bakal bandel, kita bakal rusuh dan nakal. Jadi kayak Jessie Ola nggak boleh digabungin, Kak Cila nggak boleh digabungin. Tapi nanti kita digabungin di Surabaya. Bahkan kemarin Ola udah bilang nanti tapi di Surabaya kita sekamar ya gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa sih, ini kan kita bakal ketemu anyway di Surabaya sama sahabatku. Kita ketemu di kota mana nih? Ketemu di konser, oke. Iya sorry ya, aku nggak ke Cimahi sama ke Solo. Aku misalnya bisa ke semua kota, aku juga pengen ke semuanya. Pas kan ada yang nungguin aku juga kan pas di sana. Gitu. Nanti ya next time, semoga tahun depan ada tour lagi, dan semoga kotanya yang didatangin lebih banyak, ke pulau yang lain juga. Kan sekarang yang suka JKT ada di seluruh Indonesia ya kan? Aku setuju. Aku masih bapil, jadi aku ceritain nih kronologinya. Tapi maaf aku gak bisa terlalu excited karena aku nafas pun aku lagi susah. Karena setiap kali aku mau tarik nafas itu kayak di sini tuh banyak banget, dan aku kadang harus nafas pakai mulut karena aku susah nafas sekarang. Jadi pertama kali itu pas yang kalian inget kayak yang kita Senbatsu live rame-rame yang di kantor, yang di studio dance. Di situ kan kita kayak ketawa-ketawa, teriak-teriak kan, lucu banget. Nah after itu aku ngerasa kayak aku udah mulai agak sakit tenggorokan. Aku pikir tuh karena kita teriak-teriakan aja, karena ketawa-ketawa. Soalnya kalau biasanya kalau ketawa-ketawa tiba-tiba tenggorokannya suka sakit karena kita bisa ketawa-ketawa dan teriak-teriak. Habis itu kita kan makan di Bangladesh habis itu kan. Habis itu udah, setelah itu aku pikir oh ya udah cuma sakit tenggorokan karena teriak-teriak doang. Tapi lama-lama jadi batuk-batuk. Terus aku pikir oh ya udahlah paling bentar doang. Ternyata enggak. Akhirnya aku minum obat batuk. Tapi aku nggak pernah minum obat batuk ini sebelumnya. Tapi itu dia bentuknya kayak tablet, kayak tablet gitu, tablet kecil. Aku kemarin langsung beli itu kan, tapi aku nggak pernah minum merek ini. Jadi sebenarnya aku nggak tahu dia tuh ngaruh atau enggak, mempan atau enggak. Dan ternyata setelah satu saset habis itu ada, kalau nggak salah ada 12 isinya, 12 ya kalau nggak salah, atau 8, aku lupa. 8 deh kayaknya, kayak kalau 12 kebanyakan deh. 8, satu saja sih 8 deh kalau nggak salah. Isinya 8, aku udah habis tapi aku nggak sembuh. Tiba-tiba aku merasa, tapi ini kan udah lama ya, itu kan udah lama ya guys, jadi ini aku lumayan lama ini. Tapi aku mikir biasanya kalau udah batuk pasti ada pileknya, tapi sebelum ke akhirnya pilek tuh lumayan lama. Jadi aku pikir oh ini cuma batuk doang. Terus tiba-tiba aku udah mulai bindeng suaranya, aku udah mulai susah bernafas, dan ternyata aku beneran pilek. Dan aku udah beli obat lagi. Terus aku ada beli yang obat sirupnya, dan hari ini aku minum. Dan di obatnya tuh kayak ada
yang buat ngantuk pokoknya. Jadi hari ini aku kegiatan aku lumayan lesu dikit karena tadi kayak bahkan Ola bilang Jessy jangan lemas, terus aku kayak gue ngantuk lah karena aku minum obat pilek, maksudnya obat batuk pilek, dan aku ngantuk. Jadi tadi selama kegiatan aku ngantuk. Terus tadi pas di waktu aku nyetir mobil, aku jujur agak ngantuk dikit. Tadi aku pikir apa aku live sambil nyetir ya, maksudnya kayak temenin, maksudnya ya udah nanti temenin apa nonton aku ngomong sendiri aja gitu. Tapi kayak jangan deh, aku better dengerin lagu aja. Soalnya kalau misalnya sendiri tuh kayak berasa banget lamanya nyetirnya. Kalau misalnya nyetir bareng temen tuh nggak berasa jauh, nggak berasa lama. Jadi aku tadi cuma dengerin lagu doang di mobil sambil pulang. Tapi ngantuknya belum yang ngantuk banget sih, belum yang aku bisa tiba micro sleep gitu, enggak. Cuma ngantuk, bukan ngantuk gitu. Ngantuknya belum pakai caps lock, masih biasa aja. Tapi kemarin tapi abis itu aku pulang dengan selamat. Abis itu aku mau sempetin live dulu karena aku tahu pasti banyak yang kangen sama aku. Bentar, gimana kabar Isha? Dia masih terbalik dan masih berusaha untuk membalikan kembali badan dia, tapi dia nggak bisa. Oke. Jadi aku mungkin hari ini akan tidak terlalu hype, tapi mentalku tetap seperti itu. Tapi aku sedang ngantuk, lemas, lunglai karena aku masih minum obat. Itu semua karena obat. Tapi sejujurnya agak ganggu kegiatanku sih kalau misalnya aku lagi batuk pilek kayak gini. Karena pileknya sih, karena aku tuh kalau pilek tuh bener-bener mampet banget dan itu bikin aku susah nafas. Terus kalau misalnya pakai make up kan suka keluarin ingusnya kan. Itu dia suka make up di hidung aku tuh jadi kadang suka hilang, terus juga suka kering dan bikin lecet kan. Pernah nggak sih misalnya pilek nih ya, terus buang terus nyingsring gitu kan, terus nanti lama-lama nanti dia jadi kering karena kegesek mulu pakai tisu. Terus kayak malu banget kayak harus nyingsring mulu gitu. Terus kalau misalnya joget kadang setiap latihan habis itu kelarin satu lagu, aku kayak kalau bisa aku buang dulu karena penuh banget di hidung aku bahkan sampai nafas laut mulut kayak gitu, paling nggak enak. Iya, tapi aku tuh bukan meler. Kalau meler kan enak ya, tinggal maksudnya dia tuh ya udah tinggal dikeluarin lagi. Dia tuh mampet, tapi kalau nyingsringin pun tuh nggak langsung keluar gitu, jadi tuh nggak enak banget. Itu yang bikin bindeng, jujur li. Iya, terus tapi kalau misalnya ke bawah kayak ngeliat ke bawah itu kayak ngalir. Makanya kemarin tuh show kemarin kalau setiap aku mau bungkuk apalagi pas mau seno, aku takut banget keluar. Aku sampai kayak ya reaknya tuh masih ada gitu, crazy. Kalau pas show mau nyingsring gimana? Ya tinggal nyingsring aja pas lagi ganti baju. Jadi kalau misalnya ini M1 sampai M4 kan M1 masih aman tuh ya. Aku soalnya kalau show aku bener-bener
keluarin dulu semuanya sebelum mau mulai joget. Aku keluarin dulu, bersihin dulu, abisin. Tapi kan pasti seiring berjalannya waktu kan dia datang lagi ya. Jadi setiap aku ke belakang dan MC ganti baju, aku selalu sempetin buat buang karena nggak enak banget kalau ditahan kalau lagi perform. Karena itu kayak gak enak banget. Terus juga gara-gara itu aku juga jadi kayak agak budek sebelah gitu loh. Kan tau gak sih kalau misalnya kayak nyingseringnya terlalu kenceng kan kupingnya jadi kayak pop gitu ya. Aku lagi kayak gitu sekarang. Just kalau makeup jangan pakai soft lens dong. Emang kenapa? Bagusan nggak pakai. Tapi kata teman-teman aku bagus. Tapi itu kan selera masing-masing ya. Tapi aku bakal tetap pakai sih. Tapi makasih. Aku hari ini karena aku ngerasa aku lagi gampang kedinginan, aku pakai lengan panjang dan pakai celana panjang. Dan aku nggak kedinginan. Aku merasa sangat hangat walaupun ini kayak nggak terlalu tebel, tapi aku suka pakai long sleeve. Kalian suka nggak sih pakai long sleeve? Aku suka banget pakai long sleeve kayak gitu. Aku suka pakai long sleeve. Oke. Tapi AC-nya nyala lah. Kalau nggak nyala nggak ada udaranya. Tapi AC-nya aku yang paling rendah suhunya. Ya enggak deh, nggak paling rendah, paling tinggi. Kayak 20-an something. 24. Enggak deh, kayak kalau bapil doang nggak perlu sampai ke dokter deh. Biasanya aku nggak perlu ke dokter sih, minum obatnya itu sembuh. Enggak, 24 aku 24 terus kipasnya 1 fan-nya. Karena aku lagi pilek aku, tapi biasanya aku segitu juga sih. Jadi misalnya aku setiap enggak deng, biasanya aku 18, 19. Tapi fan-nya 1 doang. Tapi karena aku lagi pilek aku 20-an. Masa sih? Aku 24 masih tetap dingin. Kadang aku masih kedinginan 24. Aku biasanya 24. Apa maksudnya kapan kamu sih terbiasa di Tangerang? Tangerang biasa aja, nggak panas, nggak dingin juga. Iya nggak sih? Biasa aja. Menurutku sih biasa aja ya. Rambutku sudah super duper coklat. Udah kagak ada merah-merahnya lagi. Itu Gisel live, kamu nonton nggak? Enggak dong, kan aku lagi live juga. Kaget. Tapi pipinya merah, terima kasih. Aku pipinya merah. Enggak di retouch, tapi nanti
nanti ya aku akan tetap retouch kok. Aku nggak mau lama-lama coklat, mau merah terus. Tapi kalau misalnya nanti kayaknya next time aku next retouch aku nggak akan ke salon deh, aku bakal beli catnya sendiri. Kan di TikTok ada tuh yang campurannya gimana supaya warnanya kayak cherry red wine gitu, yang kayak rambut aku biasanya. Itu nanti mau kayak gitu, nanti dibantuin sama kakak hair DJ gede. Udah mulai kering. Ini bukan kering sebenarnya, jadi tapi ya sih kering sih. Tapi ini itu padahal aku baru keramas hari ini loh. Aku baru keramas tadi siang. Tapi emang aku tuh nggak suka rambut aku after keramas, dia tuh kayak nggak bagus gitu teksturnya. Aku tuh paling suka rambut aku tuh kalau misalnya malamnya aku keramas terus kan tidur kan, besok pas bangun itu bagus, rambut aku teksturnya tuh bagus. Mungkin karena udah ditinggal semalaman tidur gitu kali ya. Maaf ya guys, aku kayak gitu. Tapi itu aku nggak ada yang ngusir, aku cuma lagi mampet. Itu tadi lagi mampet. Kalau itu bukan lepek, ini malah dia tuh karena habis keramas dan habis dikeringin, dia tuh jadi kayak kering banget. Padahal aku udah, tapi aku nggak mau ceritainnya. Member padat budget lah, iya. Sebenarnya kalau misalnya kita kayak nggak kasih tahu kita kalau misalnya kita nggak kasih tahu kita lagi ngapain tuh sebenarnya bukan berarti kita bener-bener lagi nggak ngapa-ngapain. Mungkin ada hal yang belum bisa diceritain, jadi ditunggu aja. Mamaku nonton MV #Kusatsuka, katanya rambut kamu cantik. Makasih ya, makasih mamanya Mauvis. Iya, hari ini aku udah makan 2 kali, tapi sebenarnya aku masih lapar sekarang. Tapi tadi makan siang, aku makan kayak jam 12-an kalau nggak salah. Tadi pas jam 11 atau 10 aku bangun, aku makan papaya dulu. Terus jam 12 aku makan siang pakai chicken fillet gitu. Habis itu pas aku nyampe tempat kegiatan, aku makan ayam cabai hijau. Terus udah, itu makan terakhir aku itu kayak sekitar jam 4 kurang mungkin, atau setengah 5 lah, atau 4 ya, sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu pokoknya. Itu makan sore. Dan kayaknya abis ini aku mau lihat di bawah ada makanan apa yang bisa aku makan. Minum air putih, aku dari kemarin aku bawa tumbler aku terus karena aku mau minum air hangat. Jadi aku bawa terus dari kemarin, dan aku sudah isi air hangat. Apa masakan fave mamimu? Mami aku nggak terlalu bisa masak. Dia tuh bisa masaknya makanan-makanan basic aja, tapi yang paling dia sering masak dan sudah pasti enak dan aku suka adalah nasi goreng. Mami aku bikin nasi goreng tuh pakai mentega, jadi bukannya pakai kecap, dia pakai mentega. Kayak nasi goreng yang ada di restoran Cina gitu. Nasi goreng pakai mentega, enak, dan pakai telur gitu. Telurnya dimasak bareng, jadi dia kayak udah menyatu sama nasinya. Iya, nasi goreng Hongkong, tapi
lebih kayak ala-ala mamiku aja sih, nggak yang kayak bener-bener persis banget gitu. Aku pengen banget bisa masak. Aku pengen nanti setelah aku menikah, aku pengen masakin suami aku. Doain aku bisa masak ya guys. Tapi nanti pasti akan ada fasenya gak sih kayak bisa masak dan kayak pengen belajar masak gitu. Pengen. Oke, nanti ajarin aku ya. Aku mau bisa masak. Aku mau paling bisa, aku pengen banget bisa masak nasi goreng. Aku pengen bikin nasi goreng yang enak. Aku juga suka nasi goreng soalnya. Pengen lihat kamu baking. Ih, mau tahu nggak? Aku tuh suka banget baking. Kalau misalnya aku bisa baking, aku bakal baking terus. Aku juga pengen belajar baking sih, karena aku kan suka makan kue ya. Aku suka kue, aku suka roti, aku suka cookies, aku suka baking sih. Aku tuh pernah waktu itu sempet udah pernah mau ngerencanain ikut yang cooking class yang di studio itu, kan tau gak sih? Yang ada di mall-mall. Oh, itu kan bisa ikutan kan. Aku pengen banget bisa bikin kue atau roti gitu. Mungkin roti agak susah ya, mungkin kue kali ya. Kayak kue-kue, aku pengen bikin brownies, pengen bikin muffin. Pastry suka banget. I love pastry so much. Ih, kalian nggak tahu ya aku roti apa. Aku suka banget pastry, sumpah. Iya, kemarin aku sempet lihat di TikTok yang lagi rame kan kayak roti sourdough itu. Aku belum pernah cobain. Aku beli sourdough di mana? Tapi kayak di dekat rumahku ada deh. Dia tuh aku pernah lihat kayak lewat gitu deh, FYP kayak bread shop gitu. Kayaknya enak. Next time. Aku nggak bisa bikinnya, masih kecil. Masih kecil, masih bayi. Nggak deng, udah gede. Guys, aku tahun ini 20 tahun. Start calling me Ci. I'm Ci. Aku pengen banget bisa bikin brownies. Aku suka banget brownies. Brownies. Kalian tahu nggak brownie yang lumer itu? Aku pengen deh. Dan aku pengen bisa bikin dimsum mentai. Aku mau banget. Iya, aku pernah tahu dibeliin kue balok sama Ola. Iya, waktu itu dia mau pergi ke tempat latihan, terus dia ngelewatin yang jual kue balok lumer itu. Terus dia, "Jessie mau nggak?" Aku bilang mau gitu. Iya, kan manusia cuma pengen mau-maunya doang. Nanti kalau misalnya ada saatnya belum tentu bisa atau enggak. Tapi kan mau dulu, yang penting mau dulu. Hah? Olah nangis, Jess, ada yang nyakitin. Emang iya? Aku nggak percaya. Olah nangis, kenapa Olah nangis? Bohong. Gak mungkin dia menangis. Kenapa kamu tim Spade? Kenapa emang gak boleh tim Spade? Tim Spade keren. Kita warna hitam. Kita gak tau, tim Spade tuh kayak di pikiran aku tuh kayak gagah dan berani gitu. Kalau yang Heart tuh kayak yang cantik, princess. Aku merasa memang
memang kayaknya aku cocoknya di tim Spade karena dilihat-lihat aku lihat line up-nya kan itu banyak banget yang waktu Enif Theater kemarin yang di tim K3 terus aku nah, kita bikin posenya ya tim Spade buat tour. Oh my god, oh nggak sabar tour. Semoga pas aku tour aku sehat-sehat ya guys, aku nggak mau batuk pilek lagi. Semoga aku udah sembuh pas tour. Kalau nggak aku tersiksa banget kan. Mau tau nggak, aku beberapa hari kemarin sampai hari ini aku nggak berani jajan yang dingin dulu atau yang bikin batuk aku tambah parah atau pilek aku tambah parah, dan it's killing me. Aku kan orangnya jajan banget. I want to eat yummy foods without any dubs. Kita ketemu ya di Surabaya. Minggu ini aku ke Semarang dan ke Soundfest di Gambir. See you all Kota Ci. Oke. Rehan, kalau kamu nggak muncul kamu bohong. Parah banget sih. Sakit hatiku. Jangan lupa beli tempe di Jogja. Iya banget. Tolong siapin aku tempe di Jogja karena pertama kali aku benar-benar merasakan jatuh cinta yang lebih dalam kepada tempe pas aku makan di Jogja. Pas aku tour teater sementara kemarin tuh, enak banget sih tempenya, garing, mantap. Yang Malak Cepi bukan di Jogja, itu di Bali. Aku tim tempe. Kamu nggak kangen sosis Solo? Kangen. Tapi aku nggak ke Solo, tapi boleh nggak aku nitip sosis Solo? Mana sih komennya Ola? Nggak ada, di aku nggak ada. Kenapa di sini dia bukannya lagi live? Bohong you nggak jajan. Hah? Aku jajan tapi nggak jajan yang aneh-aneh. Jajannya cuma biskuit, susu. Aku nggak jajan es. Kok nggak ke Cimahi? Aku nggak tahu. Kan dibaginya sama JKT. Tolong tanyain ke JKT. Kalau tanya ke membernya kita juga kagak tahu. Citempe nggak enak, keluar dari sini. Tapi sebenarnya kalian harus benar-benar mempertimbangkan kenapa aku sama Ola dipisahin. Karena kalau kita digabungin kita bandel, udah aku bilang. Kita bandel. Terus aku suka isengin dia juga suka isengin aku. Jadi kalau kayak gabungin kita bakal jadi calon-calon yang dimarahin tuh. Tapi 2F digabung, tapi mereka tuh nggak bandel, mereka tuh cuma berantem satu sama lain. Tapi mereka tuh nggak bandel, nggak jahil, sedangkan Kacila tuh kayak kita tuh pengen explore, kita pengen berpetualang, kita pengen semuanya, pengen kita coba, pengen kita pegang, pengen kita otak-atik gitu. Tapi sebenarnya ini aku jadi introspeksi diri sih. Ternyata kalau misalnya dari kita berempat yang dipisahin adalah aku, berarti emang aku yang paling bandel ya, kayaknya. Tapi that's just
who I am. That's just what I am. I'm being myself. Top 1 member enggak ya. Ada yang lebih bandel. Aku masih batas wajar, aku tahu situasi kondisi. Kadang bandelnya, tapi bukan bandel yang bukan yang in a negative way, tapi bandelnya tuh bandel jahil gitu loh, ngerti gak sih? Yang jahil, iseng gitu, tapi isengnya tuh parah banget sampai kayak gak boleh gitu ya, gitu. Bukan yang kayak melanggar aturan gitu, enggak. Itu mah udah bukan bandel nakal, itu apa ya, itu nggak boleh. Aku supaya ini aku kayak nge-spill kelakuanku sendiri, tapi waktu itu pernah aku lagi aku lagi beli jus di FX, terus dia tuh ada tumpukan gelas-gelasnya gitu. Aku nggak tahu kenapa aku ceritain ini, aku makin dicap bandel sama kalian. Tapi ini contohnya nih, aku kayak nggak bisa menjelaskan selain ini. Misalnya ada tumpukan gelasnya itu kan disusun kayak buat display, so tuh kayak gak tepat pengen aku ping gitu, pengen aku mainin. Terus waktu itu pernah aku beneran pengen aku ambil atas ya, terus dia tiba-tiba jatuh semuanya, dan aku tuh nggak expect dia jatuh karena aku tuh pelan-pelan banget. Terus aku dilihatin sama mbak-mbaknya kayak, oh mbak, sorry mbak, aku beneran lagi. Jadi walaupun aku kadang aku bandel dan jahil, tapi aku tetap, kalau misalnya itu berakhir buruk, aku akan tetap bertanggung jawab, aku tetap take responsibility. Kalau misalnya contohnya tuh itu tumpukan botol jadi jatuh, aku rapin lagi. Dan aku minta maaf. Sebenarnya aku bukan kebal, aku tuh penasaran orangnya, tau gak sih? Aku tuh penasaran ke semuanya tuh, pengen aku gitu. Kadang aku tuh suka nurutin intrusive thoughts aku, dan aku tuh banyak banget intrusive thoughtsnya, dan kadang itu gak enak banget. Aku kayak gatel, pengen gitu. Kalau ke Jogja beli kaos Joker Jazz. Joker tuh apa? Jogja keren. Tips and trick diizinin tour. Gimana kalau kamu bilang ini sebagai salah satu research untuk kalau lagi kuliah, tugas kuliah kamu? Lagi apa? Lagi bangun candi, capek banget, lelah, jadi sambil live deh. Aku lagi nggak ngelawak, aku lagi serius. Kalian nggak dengar suara-suara orang di situ? Masih sayang fans Varga? Masih. Kenapa sih remeh? Jangan remeh. Guys, aku mau nyingsering dulu ya, bentar ya. Aku tapi nyingseringnya nggak akan jadi karena itu sangat tidak idol. Aku akan pergi dari sini. Bye. Be right back.
Aku sudah kembali. Masih kedengeran? Bohong, nggak mungkin. Aku nggak percaya sama kalian. Kalian suka bohong. Aku baca ya komen tadi. Guys, bilang like. Ntar lihat aja, ntar wifi beneran nge-lag aja. Bukan wifi aku maksudnya, wifi yang nonton. Spill kelucuan member semua lucu dan imut. Asli nih lag tuh kan, makanya jangan bercanda mulu kan, nge-lag tuh kan. Aku nih baik nih. Ini di sini kalau di aku di bawah tulisan IDN Live tuh ada tandanya koneksinya lagi baik atau tidak baik. Ini aku lagi baik. Tumben gak lag. Yalah. Berdoa dulu makanya sebelum memulai apapun. Tadi aku sebelum live aku berdoa dulu, Tuhan tolong berikan kelancaran supaya aku bisa melaksanakan live hari ini dengan lancar dan aman sampai selesai gitu. Gitu. Member paling berisik dan gak bisa diem, Ella berisik dan gak bisa diem. Aku enggak, sumpah aku enggak. Ella tahu, aku tuh nggak berisik. Oke lah, aktif dan enggak ding, aku nggak aktif juga. Tapi sebenarnya aku pendiam tau sebenarnya guys. Nggak percaya gak? Nggak percaya kan? Sebenarnya aku tuh nggak segitunya tau. Itu hanya aku pendiam dan pemalu. Tapi aku tuh nggak berisik. Aku tuh bukan yang kayak aku nggak kayak gitu, aku nggak bawel. Ella tuh bawel, berisik pula. Tapi dia lucu kan. Kalau aku tuh apa ya? Aku tuh lebih kayak pengen menjalankan intrusive thoughts aku doang. Tapi kalau misalnya aku kayak lagi nggak ngapain, aku tuh diem sebenarnya. Asli. Kalian kan cuma ngeliat aku kayak gitu. Kalau misalnya orang yang ngeliat aku sehari-hari kayak teman-temanku tuh kayak Ola, coba tanya deh, Jessy pendiam nggak? Pasti bilang iya. Coba tanya lah, Jessy emang pendiam gitu. Pas kata iya, lihat aja. Tanya Cepio, Cep, Jessy diem, aslinya tuh pendiam gak sih? Gitu pasti jawab iya. Kalau misalnya pada bilang enggak, Jessy nggak pendiam, berarti itu mereka udah di briefing sama kalian buat bilang enggak. Nah kalau Freya tuh sebenarnya dia kan kelihatannya kayak Freya tuh kelihatannya kan, tapi kalau kalian ngelihat, aku mau tahu dulu, kalian kalau ngeliat Freya tuh orang kayak gimana? Mungkin ada yang ngerasa Freya galak, kalem gitu. Tapi sebenarnya kalau dia bareng sama kita tuh dia yang lebih banyak yappingnya. Freya tuh benar-benar professional yapper. She loves to yap. Dari kita bertiga,
berempat, Freya Cila yang paling suka nge-yapping tuh si Freya. Dia apapun dia ceritain tentang dia kuliah, tentang apa segala macem, kayak selalu ada apapun yang pengen dia ceritain. Sedangkan kalau aku tuh lebih kayak pendengar gitu. Aku tuh pendengar banget kalau sama teman-temanku. Iya, tapi kan aku kalau yapping, aku kalau lagi live masa nggak ngobrol, nggak ngomong. Aku tuh dengerin kalau sama teman-temanku. Yang bener, bener aku. Apalagi aku punya teman-teman yang seperti mereka, yang aku baru ngomong dikit aku udah dibully. Gimana nggak cuma dengerin doang, aku pasti aku cuma paling jadi yang dengerin doang, karena aku ngomong dikit aku grogi, aku takut dijudge. Kalau Freya tuh bener-bener yaper banget sumpah. Dia kayak apapun dia ceritain, bahkan sampai temen kuliah dia yang kita kagak tahu dia itu, maksudnya kita kayak nggak pernah lihat dia bentukannya kayak gimana. Aku kayak sama ini kalau Freya ceritain tentang perkuliahan dia, tentang dia apa teman-teman di luarnya, aku tuh kayak nggak pernah, aku tuh selalu kayak ngebayangin, aku tuh cuma bikin doang di otak aku sendiri karena aku nggak kenal, tapi dia kayak selalu ceritain kayak misalnya temen dia yang cewek gini gini gini, terus kayak oke. Dan aku kayak di otak aku cuma kayak oh ini gambaranku seperti ini loh, temennya Frank ini, temen Frank ini gitu. Karena kamu paling bocah, aku nggak terima dikatain bocah ya sumpah. It's 2025, masih zaman ngatain orang bocah. Tapi dia tuh sebenarnya bukan galak, dia tuh apa ya, dia tuh gampang terpancing emosi. Dia iya, dia tuh temperamental gitu. Enggak sih, enggak oversharing juga sih. Aura Mami. Siapa Aura Mami? Kamu ngaku gak kalau kamu ngambekan? Aku ngambekan. Bentar, aku pikir-pikir dulu, aku tuh ngambekan gak ya? Nggak terlalu. Tapi kadang it's fun to ngelihat reaksi temen kita kalau kita lagi ngambek gitu. Kayak sebenarnya aku nggak terlalu ngambek-ngambek amai, cuma kayak ya udah pundung aja dulu. Aku tuh pengen kayak mereka tuh kayak berusaha buat ayolah kayak gitu-gitu, itu kayak seru gitu. Tapi sebenarnya kayak nggak terlalu, it's not a big deal, cuma rasanya kayak isengin kali ya gitu. Itu pick me ya. Ya udah, aku pick me berarti. Aku pick me. I'm the biggest pick me. Tapi aku pick me, tapi tetap ada yang pick. Kalau pick me nggak ada yang pick, kasihan. Tapi picknya bukan PICK. Nggak, bercanda. Stop right there. Tapi pengen, semakin aku besar, semakin aku lama di JKT, aku pengen jadi deh. Yang paling gak bisa diem di antara Freya Cila, aku ngaku.
Tapi aku kalau misalnya aku lagi kayak lagi capek atau nggak mood, aku juga diem sih. Aku nggak yang gimana banget. Aku paling kalem ya. Emang makasih ya. Semua orang tuh nggak percaya. MNG sama Yugas ya berarti mau MNG sama Yugas ya berarti mau diem atau yapping. Aku fleksibel banget. Kalau misalnya yang mau ngobrol sama aku dia ingin bercerita, aku bakal dengerin. Tapi kalau misalnya sebenarnya ini jam terbang sih, wait, si paling jam terbang. Semakin lama aku MNG, VC, terus berinteraksi, aku tuh semakin kayak nemu celahnya, kayak aku tuh bisa tahu orang tuh dia tuh mau ngomong atau enggak gitu. Kadang kalau misalnya aku tunggu dulu nih, misalnya halo kak apa kabar ini, terus misalnya dia udah diem kayak like 2 seconds, oke dia ngomong, oke berarti gue yang ngomong gitu. Dan kadang aku juga nggak pengen yang kayak mereka cerita terus aku kayak ngomong terus gitu loh. Jadi kayak oke, aku makanya lihat dulu dia tuh dia mau cerita atau enggak. Kalau misalnya dia mau cerita, oke, aku akan dengerin. Tapi kalau misalnya dia enggak, kalau misalnya dia kayak like 2 seconds dia nggak ngomong, aku gas ngomong, aku gas yapping. Tapi tergantung orangnya juga sih, masing-masing personality-nya. Kayak ada yang nervous juga kan, tapi sumpah kalian kenapa nervous sih? Tapi aku tuh kan nggak pernah sama idola aku ya. Jadi aku tuh nggak, maksudnya aku punya idola tapi kayak I never get the chance to ngobrol langsung sama idola aku gitu loh. Jadi tapi aku ngebayangin kalau aku kayak gitu, aku bakal kayak salting jelek gitu loh. Tapi kayak kalian tuh kayak kalau misalnya nervous tuh kayak lucu banget, yang kayak lucu gitu. Jadi aku kayak ketawa aja. Tapi seru banget sih. Salting karena cantik, emang iya. Di antara Frevio Cila siapa yang paling suka beli blind box? Ola dan Freya. Kalau misalnya bisa di ranking dari urutannya, Ola, Freya, Cepio, Jessie. Aku paling mungkin ada masanya kali. Aku sekarang lagi nggak lagi tone down blind boxan karena entah kenapa aku lagi kayak nggak tahu, lagi nggak pengen aja. Tapi waktu itu sempat ada masa aku pengen banget kan, so aku beli terus gitu. Aku lagi ingin menggunakan untuk yang penting dan aku pengen banget. Tapi kadang aku FOMO dan dipaksa sih. Tapi kalau FOMO aku masih bisa tahan. Kadang tuh kayak gini guys situasinya, misalnya nih kita berempat kita mau beli blind box, tapi aku tuh kayak nggak ada yang lucu dan aku lagi nggak pengen banget. Tapi aku masih bakal kayak fake friend gitu, fake friend banget sih. Atau nggak, biasa ngomong gini, guys kalau misalnya gue nggak beli, gue fake friend banget gak? Terus mereka bakal jawab fake friend sih. And in that very moment aku kayak beli karena aku nggak fake friend. I'm a true friend, I'm the realest friend. Jadi aku beli walaupun aku nggak pengen banget, tapi aku respect teman-temanku, respect. Kalau nggak ikut tur harus say sorry di VC nggak sama. It's okay, nggak harus dong kan. Nggak ini maksudnya kayak kan pasti ada kesibukan dan kegiatan lain yang tidak mentakdirkan untuk kamu bisa datang ke tour. Lagi we have plenty of time to meet. Kayak kita masih punya banyak kesempatan buat ketemu lagi, nggak cuma di tour doang. Siapa tahu pas
konser, atau mungkin nanti next time kamu ke teater, atau misalnya next time aku ke kota kamu, never know, ya gak sih? Jadi santai aja, nggak perlu minta maaf. Tapi kalau misalnya kamu ikut itu lebih seru lagi. Tapi kalian kalau misalnya teman-teman kalian pergi nih ke tour, terus kalian nggak FOMO? Aku bakal FOMO banget sih. Aku bakal kayak, guys ikut. Kalau dalam pertemanan aku FOMO banget. Like maksudnya in a small circle ya. Kalau kalian kan pasti punya teman kayak circle masing-masing. Itu kayak pasti aku bakal FOMO banget. Ya gak sih? Bayangin teman-teman kalian udah pamerin 2 shot sama Oshinya, dan kamu di rumah tidak punya 2 shot. Dan bayangin membernya juga kayak nyariin kamu. We don't want that, right? Enggak, dia aku lagi memancingkan buat ikut tur, boy, bukan buat ngeledekin, kocak. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga ya kan nggak apa-apa. Maksudnya nggak, ini bukan hal yang kayak wajib kudu harus gitu, enggak banget. Tapi kan bakal seru banget kalau misalnya kita bisa spend time together, having fun, ketemu, 2 shot, nonton mini live yang seperti biasanya tour gitu kan. It'll be really fun. Apalagi kalau misalnya nanti kalau kalian di Jakarta misalnya, terus nanti ikutan tour juga kan, sekalian jalan-jalan mungkin sama teman-teman, refreshing. Oke, kalau maksa, oke. Maksa. Spill setlist. Yang pertama ada Pajama Drive, ada Tenshi no Shippo, Marukyu, 365, Heavy Rotation, Nona Ambon Pica-Pica, tapi jujur aku belum nyiapin outfit untuk MNG. Aku harus nyiapin mulai sekarang, aku harus cari. Apa ya? Belum tahu. Hihi. Oh iya, pakai baju pisang ya. Ya udah, ntar aku check out dulu ya baju pisangnya. Tapi kalau misalnya aku 2 shot pakai baju pisang, kalian masih mau 2 shot sama aku nggak? Gak mau. Haters. Aku mau pakai kebaya, tapi kira-kira aku boleh gak pakai kebaya, atau aku bakal kayak ngapain sih Jessie gitu. Aku mau, tapi aku harus cari dulu yang bagus dan cocok sama aku. Kalau kebayanya bentuknya congsam gimana? Suara kecil banget.
kayaknya kamu harus tempelin kuping kamu di speakernya deh kak. Kayak misalnya ini HP kamu, ini speakernya harus gitu. Aku bakal melihat lemariku. Wow, Jessie bajunya banyak banget. Tapi setiap hari aku nggak pernah tahu mau pakai baju apa. Aku rasa semua bajuku sudah pernah dipakai dan aku bingung. Padahal aku ini kayak udah lebih dari 70-an baju. Sebenarnya banyak yang belum aku pakai, belum pernah pakai, tapi ini kayak modelnya bukan aku banget dan kadang aku takut, aku nggak pede dan aku takut kayak orang tuh misalnya nih kan kalian tahu style outfit aku kayak gimana. Kalau misalnya nanti aku kayak pakai yang beda style dari yang aku biasanya, itu bakal aku takut kayak aneh gitu. Enggak, aku malu. Nih aku lihat ya. Aku kalau misal ini berdasarkan warna, ini yang warna yang kayak gini. Sini warna coklat, ini warna putih. Di sana ada warna abu-abu, ada warna hitam, terus di atas juga ada yang kayak kaos atau yang kayak crop top. Ini tuh yang harus digantung, terus ini yang di lemari satu lagi nih. Yang mana sih? Yang ini yang satu lagi ini kayak yang tebel-tebel gitu, kayak hoodie, sweatshirt atau jaket gitu. Siapa yang rapin aku lah. Jangan remeh. Jangan remeh. Aku sebenarnya ada satu jaket yang aku beli di Aussie dan belum pernah aku pakai, dan kayaknya aku pengen pakai itu buat MNG, kayak jaket leather jacket warna coklat gitu. Tapi nanti aku cari, aku pikirin dulu mau mix and match pakai apa. Oke, udah kebayang dikit. Siapa yang mau dibisukan di sini? Yang mau dibisukan, aku bisukan. Bener ya? Ini yang semua yang jawab aku beneran bisuin ya. Ih, bercanda kalian. Bercanda mulu. Sekali-sekali serius dong. Tapi aku pernah kepikiran deh, kalian tuh pernah ada intrusive thoughts kalau lagi nonton teater gak sih? Kayak kira-kira tiba-tiba mau berdiri gitu atau mau apa, walaupun itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, di peraturan nggak boleh berdiri. Tapi pernah gak sih ada intrusive thoughts yang mengganggu banget di pikiran kalian waktu kalian lagi nonton teater? Loncat ke stage, terus gue pengen ya kenapa enggak? Orang-orang teriakin nama member nggak apa-apa. So cool and misterius deh. Pengen ke FOH WKWK aku atur. Aku baru pertama kali denger nih mau ke FOH. Intrusive thoughts aku adalah aku pengen waktu lagi perform aku izin ke toilet. Bayangin aku lagi nari nih misalnya, terus aku ke belakang aja tanpa ngomong apa, terus kayak kak izin toilet gitu. Iya, sama mau crowd surfing, seru tuh masih.
pernah kebelet gak? Jujur kalau udah di atas stage rasa kebelet itu tuh hilang entah kenapa. Tapi waktu masih di backstage tuh ada kayak misalnya mau perform nih, apa kalau misalnya takut gitu kan kadang suka aneh gitu kan perasaannya. Tapi kalau misalnya di stage tuh udah nggak berasa lagi. Mungkin adrenalin kali ya, adrenalin is real. Setiap perform aku langsung ngerasain adrenalin gitu. Mindset bener banget. Suka merinding gak kalau mau masuk stage? Iya, kadang. Masih sih. Setiap aku mau unit song aku selalu deg-degan. Masih selalu sampai sekarang. Udah ini tak sekarang tahun 2025. Aku dari 2018 sampai sekarang 2025 udah mau ini sekarang kita udah ganti itu mau berapa tahun sih? 7 tahun ya tahun ini ya atau 6 tahun? 7 tahun ya. Aku selalu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Setiap kali mau unit song aku selalu deg-degan. Karena kalau unit song kan itu kan dikit ya orangnya, maksudnya kayak cuma beberapa, maksudnya cuma 2, 3, 5, berlima, atau waktu itu Kareha 1 sendiri doang. Aku deg-degan karena kayak aku nggak bisa ngandelin siapapun lagi selain diri sendiri, apalagi pas Kareha itu kayak literally kan nggak ada teman di stage sendirian. Kalau salah ya sebenarnya nggak ternotis juga sih karena sendirian, jadi kayak orang maksudnya kayak kalian pun nggak tahu kalau aku tuh lagi salah atau benar, kecuali kayak udah hafal ya, kalian udah hafal banget nih koreonya gitu. Terus maksudnya kalau lagi unit song kalau salah misalnya bertiga aku salah nih itu kan lebih kelihatan gitu karena cuma bertiga doang. Nggak bisa nafas pakai hidung. Ya udah, karena aku harus mandi dan aku mau mam dulu dan aku mau tidur, aku udahan ya guys, karena besok aku kan lanjut kegiatan lagi. Aku bakal baca top gifter, bakal baca top gifter. Sudah siap. Nomor 34 ada Kak Mita Aprilia, thank you. 33 ada Kak Handinata, 32 ada Kak Habizar, 31 ada Deki Pramulya Ananta, 30 ada Kak Priyadi, 29 ada Udin Tempe Rendang, 28 ada Amul, 27 ada Pame, 26 ada Irgi, 25 ada Faustin, 24 ada Karin, 23 ada Hilal, 22 ada Abbas, 21 ada Raihan, 20 ada Zevanya, 19 ada Kak Ame, 18 ada Aras, 17 ada Arya Putri Yudi, 16 ada Adam Prabani, 15 ada Dom, 14 ada Kaniko, 13 ada Paira Jessie Only, 12 ada Mauvis, 11 ada Cex, 10 ada Kakajo, 9 ada Pio, 8 ada Kadit, 7 ada Brawas, 6 ada Arya, 5 ada Olisang, 4 ada Kak Dandi, 3 ada Kak Bobby, 2 ada Kak Ina, dan nomor 1 ada Kak Erik. Thank you for today sudah nonton aku. Makasih juga untuk gift-giftnya ya. Sekarang aku akan mau mandi dulu. Habis aku mau cari sesuatu yang bisa aku makan, aku cemil, dan aku minum obat dan aku bobo. Bye-bye. See you next time. Jangan lupain aku. Stream hashtagku sangat suka. Dadah.